Fighters ya. Untuk hero-hero yang slow mobility ini enak banget. Masuk ke rotasi, backup temen-temennya, atau mungkin initiate team fight gitu loh. Jadi mungkin ya kita akan melihat lagi adanya Gold Winner Fighter yang bisa dibawakan. Plus, mungkin satu sih yang dari tadi belum muncul juga, Jungle Fredrin. Entah kenapa aku merasa kayak ini tuh mapnya Fredrin banget gitu loh. Wah, tapi ini ya yang sempat menghilang tadi di 3 game sebelumnya karena Altrigo yang full untuk menutup hero ini, Ishunshin. Yang bahkan sempat menjadi salah satu hero kuncian juga ketika berhadapan dengan Navi dari Altrigo. Iya, tapi yang menarik untuk di game keempat ini adalah ini random map draw di mana tadi Bigetron by Vitality dapetin banyak keuntungan di game ketiga barusan. Dan kita bakal lihat nih apakah mereka memang sekuat itu di map Expanding River yang kembali ada di game yang keempat nih. Yap. Dengan Yuzong juga yang sudah diambil, ditambah lagi dengan Halid. Ya tadi yang seperti aku bilang ya, ini kemungkinan untuk Gold Fighter bisa muncul lagi karena ya mereka udah punya semuanya nih. Hybrid antara DPS dan juga Defender mereka udah punya dari Halid dan juga Yuzong. Bahkan kalaupun memang mereka pengen ngambil ke Assassin lagi untuk Bigetron by Vitality ya, menurutku Lancelot pun kembali lagi hadir ini oke kok. Karena backupnya bener-bener enak banget loh ini Yuzong Halid yang bisa langsung maju ke depan. Ya, ini mereka bakal ngasih tekanan banget ke arah lini belakang, terutama dari Alter Ego, dan bakal cukup sulit harusnya untuk seorang Yazuki mengantisipasi adanya gerakan dari Black Dragon Form ataupun Raging Sandstorm-nya. Tapi dijawab langsung dengan Kalea yang kali ini dipegang untuk pertama kalinya di match pertama kita bersamaan dengan Valentina. Wow, Udah membuka lama Valentina ya. di awal ya. Ya kita sempat bilang kan, tadi kenapa kalian nggak masuk list, masuk banning sebenarnya. Karena udah pasti bakal diabsen di sana. Tapi ya udah pasti ya dengan adanya Kalea, Lancelot ini yang sebenarnya paling bisa ngejawab dan bisa ditangkap juga di waktu yang bersamaan. Nah. Jadi tinggal gimana mainin timingnya aja. Karena mau gimana pun Kalea pasti bakal ada follow up damage build-nya. Dan kemungkinan besar ini kayak let's say dari RV gitu kan dengan Granger-nya bisa muncul. Karena kemarin kita udah lihat nih, Ishunshin Granger selama mid laner-nya itu adalah utility dan nanti EXP-nya yang bener-bener frontline, dia tetap bisa online kok. Bisa match lah untuk composition-nya. Ya, masalahnya nih Granger bakal dilepas apa enggak nih sama Bigetron nih, karena ada chance juga Bigetron ngambil ke pick keempat mereka gitu untuk Granger. Karena sebenarnya masih aman banget untuk diamankan juga Granger untuk Eman. Kalau aku justru ngeliatnya Bigetron gak tahu ya, feeling aja sih sebenarnya dengan Yuzong juga Halid dan Lancelot yang diambil. Mereka bakalan coba untuk justru gold lane yang tetap ke arah fighter gitu loh. Karena sebenarnya kalaupun emang dilihat kurangnya dari mana, magic damage kan belum kelihatan ya. Ya. Harusnya tadinya bisa Halid yang diturunkan, tapi kan di ban nih. Jadi ya kalau mau kayak gitu, fokusin aja early-nya, biarkanlah untuk di arah mid lane taruhnya agak sedikit kayak hyper carry ataupun hero-hero setup seperti seperti yang diambil oleh Alter Ego di game 1 juga game 2 tadi. Dan Uranus band menurutku juga menjadi band yang sangat bagus banget untuk menutup Nino-nya. Cuman justru untuk Alter Ego ya mereka masih butuh damage nggak sih? Mengingat bahwa Valentina tuh lebih ke arah utility menurut gue soalnya. Iya, damage-nya nggak terlalu bisa untuk follow up nanti. Damage-nya pengambilan dari ada, Kalea. tapi nggak sebesar itu gitu loh Betul. dibandingkan dengan hero mid lane yang lain. Dan Chow, wow, menarik nih ya, karena tadi kita ngeliat Chow dari Eman juga akhirnya bisa untuk memenangkan match up-nya ketika berhadapan dengan RV. Tapi kali ini kalau Granger kelepas udah pasti bakal auto pick sih ke arah RV untuk Alter Ego menurut aku. dan one ternyata yang diambil ya. Tetap akan coba untuk maksimalin damage juga dan mungkin jadi sebuah deny pick nggak sih ini untuk kalau misalkan Alter Ego pakai 2 fighter timelines-nya. Iya, secara nggak langsung ya, karena dengan ada one-one, apapun fighters yang dipilih bakal cukup kerepotan juga untuk berhadapan dengan one-one-nya. Dan ya mereka masih butuh damage sehingga nanti apapun pick off methods yang dilakukan oleh Kalea itu bisa dijalankan. Karena sejauh ini ya nggak ada yang bisa langsung instant burst dengan apa yang bisa diambil oleh Kalea-nya nih. Tapi tetap sih aku feelingku ini Alter Ego Granger udah enak ini kayaknya. Untuk Ya main Granger poke. atau Beatrix bebas sih sebenarnya. Yang penting Iya. bisa nge-follow Kalea ya. Karena kalau misalkan nanti nggak di-follow, Kaleanya akan sangat merugi. Bagi Alter Ego, setup yang mereka buahkan tentu akan sangat berat sekali untuk bisa dibawakan. Cloud ternyata. Ruby. Dan Ruby XP. Wow. Untuk bisa menangkap ke arah dari Lancelot sepertinya. Dan juga menjadi lawan matchup yang menarik bagi Yuzong. Iya makanya itu jadi kayak agak glass cannon gak sih ngelihat dari Alter Ego. Karena damage mereka rata dari seluruh player tuh kayak 4 player bawa damage yang optimal gitu loh. Cuman begitu adanya komitmen dari Halid dan juga Yuzong, kayaknya mereka juga susah untuk bermain secara melee gitu loh. Iya, Oke. dan masalahnya ini scalingnya lumayan banyak juga loh dari Alter Ego loh. Iya ya, ada Cloud, ada Ishunshin juga. Dan dengan last pick, aku mau Gops tebak sih. Kagura last picknya. Kanan atau kiri Gops? Prediksi. Prediksi ya.
Aku kiri sih, AE. Alter Ego, oke. Profesor KB? Ya, aku suka Kagura tadi dengan Oke, kanan. Choji? Aku kayaknya Kagura sih tadi. Oke, Radit? Aku Bigetron sih game keempat ini. Alright, kalau gitu kita akan langsung melihat untuk hasil dari game keempat seperti apa bersama Ranger Mas dan juga Lim Kocho. Terima kasih banyak untuk para panelis kita yang luar biasa. Kali ini masih berada di match point untuk Alter Ego dan benar-benar Bigetron bangkit dari tidurnya. Mengamuk di game ketiga. Apakah game keempat kali ini akan mengamuk kembali? Atau bahkan Alter Ego yang mendapatkan kesempatan dan mendapatkan kemenangan kali ini? So happy playoff, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ini dia pembuktian dari Bigetron. Mampukah mereka bounce back lagi? Atau Alter Ego akan menurunkan mereka ke lower bracket dengan beberapa hero andalan. Bahkan Eman kembali dengan marksman-nya. 1-1, ini salah satu power pick juga untuk Eman. Dan jangan salah nih, burst damage dari Moreno ini bisa jadi ancaman bagi kedua jungle. Ada Yazuki dan juga ada Goldtimer, ada Cloud. Ini sangat-sangat terancam bahkan dengan Kagura. Oke, tapi nampaknya ngomongin ke arah Kagura ini akan sangat sulit untuk di take down. Karena cukup fleksibel, tapi dia juga bisa memberikan instant burst terhadap RV. RV nggak boleh sembarangan juga loh, Lim. Yep, jelas. Kalau misalkan salah masuk aja, tiba-tiba akan langsung di-burst oleh Moreno tuh hilang langsung. Instan bahkan oleh Cloud. Karena gue jarang banget kan, lihat Cloud dia bikin defensive item. Mungkin Rose Gold nanti tapi dia rambut kasar banget keduanya. Oke, bakal coba dapetin satu moment kill dari seorang Finn. Nggak boleh terkena first blood, tapi Quicksand Guard yang on point. Kali ini menyelamatkan dirinya, setidaknya nggak ada damage tambahan. Tapi RV versus sosok dari seorang Eman, 1-by-1 situation di arah top lane. Kali ini RV masih coba untuk memaksa. Dan ingat, ketika sosok dari seorang Eman tidak memiliki lagi Inspire, apakah tetap akan menjadi inspirasi di laningnya? Tapi seenggaknya memang dari RV dia akan menang emblem sih. Basic common itu kuat banget landingnya. Dengan adanya regen, adanya damage. Sementara untuk Eman dia harus bermain lebih sabar. 1-1, dependent sekali dengan item. Dia harus cari seenggaknya 3 itemnya dan baru nanti online ke depan. Jadi follow up damage juga, bukan yang jadi bisa nge-carry sendiri, beda dengan Cloud. Makanya sekarang kayak turtle atau objektif-objektif yang bisa dikuasai oleh teman-teman Bigetron itu sangat berpengaruh ke arah Eman. Iya, betul. Ditambah lagi kalau kita ngelihat rotasi yang akan dilakukan oleh sosok seorang RV ini akan lebih cepat. Dan Shogun ini juga nggak bisa target inti langsung menuju ke arah RV. Karena untuk mendapatkan ke arah RV, pertama visionnya harus jelas. Kedua, apakah RV kali ini tidak memiliki battle mirror image, Lim? Jadi ya, timing ya berarti lagi-lagi. Sementara dari turtle keduanya bisa set up sih. Oh, mau di take over. Mau di take over, tapi lihat Moreno di sana menuju ke batang hidungnya. Yasuke memberikan informasi di mana ada Black Tango Transform. Dan di sana Petrify Gaming. Gagal membuat Yasuke berhasil mendapatkan satu momentum terhadap Retribution. Bahkan di belakang sana sosok dari seorang Alex juga harus mundur ke belakang dengan flicker yang dimiliki. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan Shogun on point terhadap Petrify yang dia miliki. Ya. Zoning yang dilakukan membuat adanya space untuk Nile melakukan steal tadi ke arah turtle. Dan ini menjadi kerugian yang terlihat cukup nyata bagi Alter Ego. Goldnya ketarik sedikit, walaupun memang masih under 1000. Tapi seenggaknya pattern dari Nile juga terbilang lancar walaupun gagal dapetin Rokusha. Tapi semuanya masih lancar sesuai on the plane. Dan Nino kali ini punya tugas yang lebih berat lagi. Biasanya dia absorb damage, tapi kali ini dia gimana caranya? Shogun ini kehilangan Petrify atau Black Dragon Transform ini dipaksa untuk bisa dibuka defensif, bukan untuk ofensif. Ya, atau kalau misalkan kebuka gimana caranya bisa di kiting dulu sampai Black Dragon formnya habis. Dan ya kalau ngomongin Yuzong tanpa Black Dragon form ini bakal bahaya banget. Oke, langsung aja di sini depan sana langsung Tsunami Slam. Watch out RKO Tsunami Slam dari seorang Alex. Mendapatkan kesempatan yang sangat mahal, bertukar dengan adanya plating gold terbangkan satu buah turret di arah bottom lane kah? Surprise yang diberikan, tapi informasi yang didapatkan adalah Finn bakal coba untuk melakukan sedikit defensif di arah bottom lane. Tapi tidak akan dibiarkan oleh Nino, supaya satu turret tetap akan dijalankan. Dan ini tadi sempat Lim bahas, objektif yang harusnya dipegang sama Bigetron. Karena dari Alter Ego punya Cloud-nya, malah Alter Ego yang dapetin momentum di sini Lim. Iya. Counter setup ini memang bahaya, tapi ketika inisiasi berjalan dengan sempurna, ya jelas inisiator hero dipegang oleh teman-teman Alter Ego dan Regisator Miss. Dengan ada flicker tadi, ngebuang satu flicker, Nino masih aman. Jujur menurutku nggak harus pakai flicker. Pertama, kalau misalnya kenapa nggak harus pakai flicker? Kalau misalnya ada Finn di sana, dia raging Sestrom, dia masuk damage di situ, masih ada minion yang bisa dilakukan clear di arah bottom lane. Kedua, kalau itu memaksa Shogun
dengan keluarnya Blade Dagger Transform dan juga Petrify itu keuntungannya untuk Yasuke, Lim. Itu dia. Jadi kayak banyak sekali baitnya. Tsunami Slam dan Instant Nile! No way! Out of nowhere di saat Turtle muncul, Nile memaksa dan terlalu dingin. Dia sampai masuk ke dalam jungle itu offside yang berlebihan, tidak bisa di-cover sama sekali, membuat para pasukan dari tim Alter Ego kali ini mendapatkan keuntungan. Dan ingat, Yasuke bukan hanya dapat turtle, Yasuke dapetin 2 point kill. Farming gold dari point kill yang didapatkan oleh Yasuke, dan itu dia Cross Tank. This is Captain Eman speaking. Belum ready to take home, mundur ke belakang, Yasuke ter-take down karena inisiatif diberikan Moreno menutup jalan para pasukan dari tim Alter Ego untuk bisa pulang. Tapi sosok dari Nino membalikkan ke arah dan Arfi. Blessing duet from Arfi. Tim fight lanjutan yang sangat berbahaya sebetulnya. Mereka udah kebuang banyak sekali source kill. Tapi karena dipaksakan terus-menerus, akhirnya jadi kerugian kembali untuk Bigetron. Arfi lagi-lagi masuk di timing yang sempurna. Blazing duet yang gak bisa langsung diapa-apain lagi. Gak ada cancellation, Moreno udah burst juga. Menjadi satu keuntungan lagi. Nino bahkan agresif banget. Apa yang dilakukan Nino di sini karena dia tahu. Dapat langsung. Noven dikeluarkan menuju ke arah Tsunami Slam. Tanpa adanya payung Moreno bisa apa? Tanpa adanya payung Moreno hanya mbak-mbak biasa di tengah sana, Lim. Itu dia. Gak bisa fully bahkan ya ketika payungnya dilempar. Dan ya itu menjadi celah. Sebenarnya susah banget sih dari teman-teman Alter Ego kalau mau melakukan initiate Alex, dia bisa di-dodge. Banyak banget yang bisa nge-dodge. Tapi nyatanya semua berjalan dengan sempurna, targeting ke arah Nile, ke arah Shogun. Itu berdampak positif untuk mereka. Wah, Alex. Ini benar-benar mengerikan sekali permainan ofensif yang diberikan. Dan satu suaranya ini loh. Sebenarnya yang lebih mengerikan adalah satu suara dan responsif Alex sebagai sosok seorang roamer. Terjadi kembali ini. Tadi dia Gatot Kaca, dia nunjukin responsifnya dan ini terjadi kembali. Justru berbanding terbalik dengan Finn. Aku belum lihat Finn yang maksimal, Lim, jujur aja. Iya, dari Alex mungkin permainan defensifnya, covernya dari Alter Ego tadi kelihatan banget kan untuk Gatot Kacanya. Sekarang agresivitasnya kelihatan juga untuk dari Tsunami Slam-nya. Jadi harus hati-hati nih sementara di arah top lane. Arfi menurutku juga bukan sosok yang gampang untuk di-gank. Mereka kekurangan dari efek sisi, efek stun-nya. Sehingga ya ada burst damage dari Moreno pun itu sebenarnya masih bisa lari. Ya, dia pakai flicker lagi, dia nggak main Purify di sini. Tapi informasi yang didapatkan adalah tidak ada Phantom Execution. Informasi kali ini, vision yang jelas diberikan terhadap sosok seorang Yasuke. Bakal coba untuk mentargetkan di mana Shogun berada. Tapi zoning out dari Nino ini yang ngebuat Yasuke bebas banget dapetin turtle keduanya. No perfect turtle, but it's okay. The best thing yang bisa dilakukan oleh sosok seorang Yasuke. Dibalikan kembali ke kanan dan Tsunami Slam! Langsung di belakang sana, mencoba untuk bertahan. Arfi poking damage dilakukan, masih bersahan. Dan para pasukan dari tim Alter Ego menunggu Arfi untuk masuk dan itu dia. Blessing duet dari Arfi mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Untuk para pasukan tim Bigetron, mereka kehilangan Shogun dan Alex. 1-1. Pertukaran yang lumayan mahal pastinya. Karena sekarang mid-nya akan mereka coba dorong. Dimana Turtle nggak ada juga, jadi nggak ada objektif yang sebenarnya bisa diambil. Akan reset kembali, tapi lihat gold dari Alter Ego. Melambung 3.000 gold. Ini ancaman yang sangat-sangat nyata buat teman-teman dari Bigetron. Oke, dan jangan lupakan, ini ngelihat permainan dari sosok Arfi, dia bagus banget laning managementnya. Dia lepasin aja apapun yang ada di sana, dia nggak mau clear, dia pastikan dari one-one ini nggak bisa melakukan split push. Itu dia. Bahkan lihat di bagian bawah, ini nyantai banget ya Yasuke. Dia ngedorong satu wave. Adanya Mountain Shocker ngebuka vision juga. Nggak bisa dipunish. 4.000 sekarang Ji. Naik terus menerus. 4.000 yang berarti itu ada di tangan dari sosok seorang Eman nantinya. Kenapa? Eman nanti cross potting nggak bakal terlalu sakit, Lim. Berarti di Eman di situ. Oke, pecah. Ya kan weakness point-nya. Tapi nggak bisa ditumbangin karena damage-nya nggak cukup. Gold musuh terlalu tinggi. Iya. Dan gue ngeliat dari celahnya ya, Bigetron sebenarnya masih punya. Masih. Tapi ya celah itu susah banget buat didapetin karena mereka gampang banget kiting. Jujur ya. Dragon Form dan lihat Council lagi galak banget Alter Ego. Jujur ya, di sini yang bisa membawa Bigetron membawa kemenangan di late game itu Moreno sih. Oke. Banyak banget yang mungkin gak expect sama damage Moreno yang besar menurut gua. Oke, tapi ya kalau misalkan Morenonya nanti bisa di-pick juga kan sama aja Ji. Jadi ya balik lagi dari Alter Ego mereka mainnya kiting. Gimana caranya ngebuang Black Dragon Form, ngebuang burst dari Kagura, disitulah baru akan masuk. Carry mereka ada 2. Crossbow of Tank dibuang. Dan lihat rotasi yang dilakukan Arfi dan Eman. Eman kalah rotasinya. Berbanding terbalik dengan Eman dengan Cho. Iya. Arfi yang lumpuh total. Benar-benar sekarang gantian patah malah ya. Sementara Lord kembali di setup dan Bigetron
Mereka nggak boleh biarin Lord ini, mereka harus coba kontes di menit yang ke-9. Eman setidaknya sudah punya beberapa modal dan kita akan lihat nih pertarungan yang akan diciptakan oleh keduanya. Udah ada Trinity. Trinity Swift dipegang dan langsung ada Tsunami Slam di depan sana. Bakal coba di-comment tapi Arfi menjadi target utama. Langsung ada Mountain Shocker, Vision terlihat sangat jelas. Black Dragon Transform sudah hilang tapi kali ini para pasukan dari tim Alter Ego lah yang mendapatkan keuntungan. One shot point kill yang diberikan dari tim Bigetron udah tidak ada. Lihat Shogun dipaksa untuk membawa ke arah belakang. Alek target utamanya dan terlalu banyak sword skill dikejar untuk Alek dan itu nggak worth it. Yap, itu dia. Dan banyaknya source skill membuat akhirnya setup bisa berjalan kembali dengan cukup lancar harusnya. Ya, lagi-lagi tarik ulur adalah kunci. Oh, Arfi di burst. Gagal nampaknya. Itu yang gue bilang tadi, Arfi pasti masih bisa gerak. Arfi masih bisa gerak dan goldnya kalah Lim. Jadi nggak punya item yang capable. Di sini Moreno cuma punya 400-900 gold. Dan kalau ngomongin ke arah Arfi dengan kelincahan yang dia miliki, perbandingan 2 level, ini dipegang sama Arfi, menuju ke arah perbandingan 3 level. Dan itu nggak bakal bisa di burst. Iya. Dengan item dia yang saat ini. Benar-benar. Mereka mau nggak mau harus tarik ya sampai benar-benar di level yang sama. Bahkan di item yang sama. Dan ya kalau memang mereka bisa paksa terus-menerus nggak kasih kesempatan itu untuk Bigetron. Ya mungkin aja match ini bisa ditutup oleh Alter Ego. Tapi mainin laningnya dulu. Itu yang menjadi sebuah keuntungan dari Cloud. Dia mainkan laningnya. Dia mainkan dulu vision yang di atas. Supaya para pasukan dari tim Bigetron kalau kalah dalam team fight ini dia akan buyar. Dan itu dia. Memaksa Black Dragon Transform lagi keluar. Ini pertanda perang yang sudah dihitung kalkulasinya 1-0 dipegang oleh Big Alter Ego. Dan terus, tapi Lordnya coba untuk dipegang. Bakal coba dipasang, Tsunami Slam, Blessing dan from Marvin! Menutup para pasukan dari tim Bigetron Vitality, tapi this is Captain Eman ready to take off yang langsung landing bertabrakan dengan karang di depan sana. Ya, Lordnya masih ditarik ulur dan terus berjalan. Dan ini harus bahaya, Bigetron nggak boleh sembarangan masuk Lord untuk Alter Ego. Ingat, Bigetron memang kuat, crowd control burst-nya dapat, tapi Bigetron itu punya satu kelemahan. One shot, one kill, pastikan satu peluru yang ditembakkan itu nyampe dengan target. Kalau satu pelurunya nggak kena, mereka belum tentu bisa reload lagi, Lim. Itu dia. Sekarang defensif dari Bigetron. Mereka nggak punya high ground defense yang cukup kuat. Apalagi Kagura ini bukan tipikal spam skill, dia tipikal burst damage kan. Yang dimana timing pengeluaran skillnya tuh harus diperhatikan. Dan Eman memang bisa balikin keadaan tapi di posisi under. Baru jadi 3 item, damage-nya masih minim banget ini dari Eman. Belum ada penetrasi, baru ada attack speed aja. Dari Moreno pun sama, dia baru ada Genius One juga, belum ada damage burst pasti. Sementara lihat dari Yazuke yang udah dengan Blade of Despair. 1 buah damage yang keluar aja dari pasifnya. Mungkin bisa ngilangin 1/4 darah nih. Aduh, di arah bottom lane kali ini mereka akan coba masuk dengan adanya 3 player yang udah available. Ijume standby on position, belum ada yang di copy kali ini untuk para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Coba untuk mempertahankan dengan adanya Shogun. Berikan vision, zoning out telah dilakukan. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Bigetron mereka harus lebih berhati-hati karena ada next wave. Konsel game ini diberikan oleh Finn. Terlihat terdeteksi dengan sangat jelas. Kalau mirror image ke arah belakang itu akan adalah bait untuk Arfi. Jangan lupakan, Arfi walaupun bukan dengan Purify. Dia masih punya battle mirror image, Lim. Itu dia, masih bisa bertahan juga untungnya. Dan dari Bigetron, mereka gak bisa untuk paksa langsung nge-counter 9.000 gold. Ini gak main-main. Kalau mereka coba untuk ngebalikin dan gagal, kayaknya bakal bisa langsung lurus juga dari Alter Ego. Mereka punya kemampuan untuk itu. 2 striker. 2 striker, landingnya bagus. Itu jangan lupakan, kadang ada 2 striker tapi landingnya nggak bagus. Landing management yang nggak bagus itu ngebuat mereka gagal untuk one straight push. Tapi kali ini, yang gue liatin dari tadi, ini jujur gue agak kaget dengan Alter Ego yang landing phase-nya, landing managementnya bagus banget ketimbang Alter Ego di season-season sebelumnya. Iya, Ini lebih rapi. Iya, ini landing Alter Ego terbagus loh menurut gue di season ini. Coach Saver Effect? Coach Savernya Mungkin. pasti. Ya, karena yang memang kelihatan juga ya mereka nggak terburu-buru. Karena kita tahu kan stigmanya Alter Ego kan ada pasifnya. Ketika mereka mau coba endgame, ada aja celahnya. Holy Crystal, oke Ijume, ini striker ketiga ternyata Ji. Tiba-tiba dia jadi striker dari support system jadi striker kali ini karena dia tahu dia butuh burst damage. Dan one harus lebih aware Lim kalau gue bisa bilang. Full item. Dari Arfi. Arfi full item. Iya, ini damage dari Arfi-nya bisa langsung nge-burst Eman bahkan. Ataupun ya Moreno. Dan gue ragu nih ketika masuk dari Blazing Duet-nya Arfi itu bisa dipegang Moreno. Karena ya stoppernya lagi-lagi minim. Bigetron, lihat. Itu pokingnya dan pemain Cloud
gue jujur, gue lihat Arti ini kayaknya pemain Cloud udah lama, Lim. Karena pemain Cloud yang sudah lama, mereka tahu cara mainin poking damage dengan basic attack. Front to back. Iya, front to back. Mereka nggak bakal langsung buka hajar, kecuali dalam gold yang tinggi dan dia tahu nggak Ya. bakal kena CC. Ya. Tapi kalau misalnya dia tahu dia yang bakal di setup, dia pasti akan mainin basic attack-nya. BMI ke belakang, artillery, tembak depan, balik, tembak depan, balik. Skating terus dan bakal instan akan terjadi. Sebuah keuntungan dilakukan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka dikejar habis-habisan tapi lihat apa yang dilakukan oleh Oh, Dino. belakangnya. Memperagakan Big Gatron by Vitality. Triple kill, looking for Maniac. Membuat para pasukan dari tim Big Gatron by Vitality kali ini tidak ada kesempatan untuk bisa mempertahankan Arby dan bahkan di arah bottom lane. Oh, bawahnya. Looking for one straight push. Ini bencana. Big Gatron, mereka memang masih punya pin, tapi lihat apa yang dilakukan oleh next Arby. wave. Fucking damage terlalu sakit, apakah tidak bisa dibendung kembali dan hilang. Next wave. Instant kill, fokus ke arah base-nya. Big Gatron diturunkan ke lower bracket oleh El Familia Alter Ego. Kekompakan menjadi sebuah kunci. Alter Ego bermain dengan sangat-sangat gemilang, bahkan peringkat kedua di regular season. Mereka turunkan di lower bracket. Dengan kekuatan kekeluargaan, kekompakan mereka pasif. Dari Alter Ego sudah hilang, sekarang El Familia menuju upper bracket. Blazing duet from Arby ternyata menandakan kunci kemenangan untuk Alter Ego. Menutup kemenangan yang sudah didapatkan Big Gatron di game ketiga. Again, Alter Ego berubah. Di season ini bukan Alter Ego yang dulu. Alter Ego yang dulu bukanlah yang sekarang. Apa itu pasif Alter Ego? Yang mereka lawan adalah tim yang sangat keras. Itu dia, Bigetron. Kembalikah mimpi buruk dari Bigetron? Mereka lolos, mereka upper bracket dan mereka turun ke lower bracket. Tapi ya ngelihat dari semangat juang Alter Ego mungkin bisa dirasakan juga kepada banyaknya penonton. Entah yang datang yang online, mereka berjuang, mereka benar-benar kompak. Satu tujuan dan malah Bigetron yang terlihat sedikit beda dari eksekusinya. Yes, tapi ini belum akhir dari Big Gatron, masih ada lower bracket. Dan tentunya Alter Ego benar-benar menunjukkan kualitas permainannya. Dan lihat nih, ini bisa Black Dragon transform menjadi sebuah poin utama. Ini kesempatan Arby untuk masuk dengan bebas. Ya selalu dari awal bahkan kita udah bahas di kiting dan kiting. Black Dragon from, ya memang Yuzong ini adalah hero yang sangat-sangat lemah terhadap kiting dan terjadi. Belum lagi dengan pergerakan tadi Hijume bersama dengan Alex. Dia langsung motong dari sisi kiri, cepit ke belakang, gincar ke arah Eman. Blazing Duet masuk selesai. Oke, tapi tentunya Liam, ini adalah kemenangan Alter Ego yang cukup flawless. So Bude Clara Monster, take it away. Alter Chance berpesta. Mereka melihat, menyaksikan bahwa ini Alter Ego yang benar go upper bracket. Nino sebagai mungkin kita tahu histori Alter Ego di babak playoff itu benar-benar tertatih-tatih. Kalau bisa dibilang ini Alter Ego mencetak sejarah baru kayaknya ya Nino. Bener Bude, kita lagi di upper bracket. Wow, ini mimpi Nino nggak sih? Belum sih, Belum? belum. Ya mimpi Nino tetap juara lah. Tetap juara, tapi kita ngeliat selangkah lebih dekat lagi. Bertahan di upper bracket ketika kalian harus melawan Bigetron. Yang musim ini kalian belum kalahkan. Apa yang kalian sudah temukan? Apa ya, mungkin kita nggak ngelihat lawan sih Bude, kita ngelihat diri kita aja sih. Power kita tuh di mana sih sebenarnya. Dan akhirnya ya mungkin kita udah nemuin power kita, mungkin. Mungkin. Tapi kalau ngomongin tentang power, ini power kalian yang beda dari regular season atau Bigetron yang beda? Nggak tahu sih Bude, cuman kita ngelihat diri sendiri aja sih, kayak latihannya aja lebih keras. Kayak ya udahlah kita saling connect aja. Kasih tahu nggak sih Nino? Lebih banyak berantem sih Bude kayaknya, lebih bagus. Jadi kemarin habis berantem gara-gara emas-emasan? Iya, sama apa ya? Oh jangan ya. Sama ya sering berantem aja, sama suka ngomongin out game yang seru aja sih. Oke, jadi Iya. kalian
solid, makin kuat, powernya nambah. Karena makin nyatu, makin berantem, makin seru. Iya bener, makin iri, makin berantem itu pasti ada di AE. Kodelwin atau Navari mungkin boleh dicek ya di GH mereka ngapain Iya, aja ya. iya, Makin was-was ini. Tapi kalau hari ini kita ngebahas kemenangan Yasuke, kamu memegang banyak sekali MVP di match hari ini Yasuke. Halo, dari hari pertama kemarin, lalu sekarang juga banyak banget para talent yang bilang ini Yasuke bener-bener makin tajam, makin strong. Padahal ini panggung pertamamu dan melawan Nanael, satu player yang bisa dibilang veteran juga. Apa sih yang kamu bawa hari ini untuk melawan Bigetron? Paling dari gua mental yang lebih prepare aja sih Bude. Prepare-nya seperti apa tuh? Apalagi khususnya untuk Nanael kan nih. Prepare-nya gimana ya? Dari segi latihan sih gacor sih gua. Latihannya makin mantap. Tapi kalau ngebahas tentang Nanael pernah bersama dengan Nino, bersama dengan kawan-kawan juga. Mereka ada ngomongin sesuatu nggak? Yasuke kalau ngelawan Nino gini aja. Ada gitu nggak? Gak ada sih Bude. Kalau ngelawan Nanael gini, nggak ada. Oh kalau itu paling Nino bilang jangan takut aja buat solo kill. Jangan takut solo kill. Soalnya aku tahu juga kan personalnya Nael. Nael tuh tipikal orang yang gak mau kalah sama jungle lawan Bude. Ya pride dia gede banget, cuman mungkin ya Nino ngelihatnya dari situ aja sih. Emang player paling percaya diri sih Nael, mentalitasnya. Dan sekarang kamu juga membentuk itu untuk Yasuke juga harus punya mentalitas seperti itu. Mungkin jangan ada keraguan lah, kayak gitu aja sih. Tapi kalau Nino ngeliatnya gimana? Yasuke dengan head to head mental dengan Nanael? Bisa dibilang bagus aja sih Bude, justru aku iri sih sebenarnya. Per season dia bisa upper bracket gitu kan. Per season Nino ya pulang gitu juga kan. Season berapa? Season 7, season 8. Cuman iri aja sih dia udah ada di upper bracket waktu di per seasonnya. Oke, dan sekarang kalian yang menurunkannya. Dan mungkin ada combo menarik. Di sini ada combo yang kita bisa bilang sampai di ban di game yang ketiga. Game pertama, game kedua kalian bermain dengan sangat flawless. Jumeng sama Alek, gandengan dulu yuk berdua. Berdua ini, kenapa? Gak mau Bude. Yang berantem kalian? Enggak. Coba kasih tahu. Alek dan Yumeng, combo kalian Gatot Kaca ditambah dengan Yif di game 1 dan game kedua mulus banget. Apakah ini memang jawaban untuk melawan tim Bigetron? Kalau buat jawaban enggak sih Bude, karena kita dari kemarin kan juga pakai EV juga kan. Jadi ya pengen aja sih Bude. Tapi sampai di respect ban gitu di game ketiga, apa yang kalian perbuat sih di game 1 dan game kedua? Alek mau jawab. Ya Alek. Mungkin itu hero PD kita Bude, jadi di band. Respect, gak tahu ya. Mungkin. Tapi gimana sih Alek, kamu benar-benar bisa membawa game pertama, game kedua, dan bahkan tadi game keempat juga. Kayak kalian kendalikan sepenuhnya. Main percaya diri aja Bude, soalnya kita nggak ngeliat musuh, kita lihat kita bisa apa. Bisa apa tuh tadi ngelawan Bigetron? Bisa lebih jago. Tapi dalam Tapi hal jago apa semua. sih? Dalam hal apa? Nino jangan dibantuin. Dalam hal out game in game mungkin Bude. Mungkin out game lebih jago, lebih nyatu, terus in game juga. In game. Nah, tapi kalau ngebahas tentang regular season lalu, apa yang nggak kalian perbuat atau apa yang kalian ganti di babak playoff ini nih? Yang kita perbuat mungkin kurang-kurangin pasif AE-nya sih. Kita nggak ngelakuin gerangan tambahan juga kan. Jadi ya mungkin kita lebih respect sama tim, sama musuh juga. Jadi kalau kita ngelit game bisa ngelit terus nggak ngasih poin ke musuh gitu. Nggak kasih poin ke musuh. Tapi tadi ada poin ke musuh 1 di game yang ketiga. Kenapa itu? Ada apa tuh? Ada miss dari player aja sih. Ya, dari Jume minta Selena jadi hard game. Sebenarnya kenapa minta Selena? Apa yang kamu rencanakan sebenarnya dengan Selenamu? Combo sama Grok Bude tadinya. Ternyata Aku yang dikomboin ternyata. Itu Kodelwin langsung senang-senang tuh Bude kayaknya. Jumeng nih. Iya, pakai Selena nih, ngakak nih pasti dia. Oke, tapi di sini ketika nggak berhasil, kalian kalah di game ketiga, apa mindset kalian nih? Padahal itu kan udah match point untuk kalian. Apa memang benar-benar itu, Bude denger sih katanya kalau udah tinggal 1 game lagi,
tim itu akan semakin pressure. Kalian merasakan hal itu nggak? Dikit. Dikit. Gimana? Dikit, cuma abis itu kita ngelihat dari diomongin juga kan sama coaching staff segala macam ya bilangin aja pressure. Kita cuma ngelawan diri kita sendiri aja. Well, dan benar itulah yang terjadi, pressure dihilangkan. Tapi kayaknya di sini benar-benar no pressure, bermain dengan apik. Semua player dari Alter Ego terlihat memukau, tapi Arfi yang di sini kita lihat dari sebelum match Bude udah ngobrol. Langsung heboh semuanya. Senyum lebar hari ini Arfi, apa yang paling membuatmu happy nih dari kemenangan ini? Menang lawan Eman Bude. Soalnya kan regular season ini kan belum pernah menang sama sekali lawan Eman. Dan gimana cara kamu memenangkan Eman? Tadi di laning juga terlihat mantap, apalagi dengan Benedetta-mu. Kalau Benedetta tadi tuh disuruh Nino Bude. Nino nggak mau main Benedetta, jadi kamu yang dipaksa ya? Kata Nino gini, "Ih, main Benet yang gua ajarin kemarin," gitu. Oh keren. Enggak, emang dia belajar aja, enggak. Bennett aku selalu coklat Bude di playoff, sumpah. Oke, makanya Arfi yang Iya suruh main. makanya Arfi, soalnya dia punya potensi. Tapi apa yang kamu ajarin? Soalnya kalau Nino jadi BTR dapat 2 poin nanti Bude. Oh. Berarti keputusan yang tepat dari Sever dan juga Arfi untuk memainkan Benedetta. Tapi bermain Benedetta di babak playoff, emang ini surprise pick dari kalian untuk melawan Eman? Atau gimana sih Arfi? Apa sih kunci memenangkan match up melawan Eman? Apa ya? Pede aja sih buat lawan Eman. Nah, tadi Ruby juga aku rada kesel Bude sama Eman, ditendangin mulu. Cowoknya Eman ya? Iya, cowoknya cowok GG banget cowok dia. GG banget. GG banget. Tapi ini kita akan melihat kalian juga mungkin melangkahnya makin nyaman di upper bracket. Alhamdulillah Bude. Dari Arfi sendiri nih, nextnya kan kalian tinggal menunggu lawan. Ya. Nanti setelah ini akan ada tim Onyx dan juga Evos. Kira-kira siapa nih yang bakal Arfi lawan? Waduh. Onyx kayaknya Onyx. Kayaknya Onyx sih. Kenapa tuh Onyx? Jago Bude dari regular season kan jarang kalah tuh dia. Gak pernah kalah malah. 2 kali doang kalah. 2 kali doang kalah, benar. Dan berarti kalian nextnya kalau mau ngedapetin slot M7, mau ke grand final harus menang lawan Onyx juga dong? Bener. Bener. Iya, kita usahakan. Buat yang terbaik. Keren banget. Buat Alter Champs. Buat Alter Champs. Menuju M7. Anjir, amin. Amin, amin. Semuanya juga langsung mengamini. Tapi Nino, hari ini di match kedua ini kalian melangkah dengan lebih percaya diri sepertinya. Dengan kunci kemenangan kalian hari ini, kalau boleh dikasih tahu apa? Apakah dari draft kalian? Gimana kalian merasa dengan draft kalian melawan Bigetron? Ya mungkin itu racikan dari Sever sama STX kali ya. Kita juga nggak gelap banget ketika musuh pick apa, kita pick apa. Jadi kayak udah percaya diri aja sih. Itu aja. Sama mindsetnya one step at a time. Kalau kata Kodelwin. Kalau kata Kodelwin, one step at a time. Jadi pelan-pelan alon-alon aja selalu kelakuan ya. Sama kayak air yang ada di sungai gitu loh Bude, pelan-pelan aja tapi pasti. Mengalir aja. Kodelwin banyak ya ngasih wejangan-wejangan. Hari ini apa wejangannya? Jangannya ya itu aja sih kayak ya jangan kepres kita kalah di laga. Bisa kita juga bisa kasih yang terbaik lah intinya di match kayak kemarin katanya. Dan intinya motivator yang aja sih. Dan hari ini Kodelwin gak ada sorry kok sepertinya. Nggak ada, dia pasti lagi pasti lagi kayak gitu ya. Iya. Ngomong sesuatu dong, ini panggung kalian nih. Kalian berhasil menang 2 kali straight untuk babak playoff. Yang pasti dukung kita terus aja ya guys ya. Kita jangan terlalu meninggi lah, kita lagi berproses. Kita lagi menanjak, bukan lagi mempertahankan. Jadi ya support kita terus aja, makasih guys. Terima kasih dan mereka akan kembali lagi untuk esok hari. Masih di upper bracket. Match yang kita nantikan. Alter Champs, Kodelwin dan semua super fans. Sambutlah kemenangan Alter Ego.
Ego dengan skor akhir 3-1. Tapi di game yang terakhir bisa dibilang lumayan berbeda nih. Karena game terakhir jadi game yang paling 50-50 sih menurutku. Paling gak ketebak gitu akan menjadi milik siapa. Namun akhirnya bisa dipegang oleh Alter Ego. Sebenarnya apa nih titik balik untuk kemenangan Alter Ego tadi? Kalau dari aku ngelihatnya Alter Ego sebenarnya dari draft mereka cukup membawa draft yang beresiko ya. Oke. Lagi-lagi cukup glass cannon tapi memang ternyata entah kenapa nih aku ngeliat dari pattern yang sama kayak Alter Ego di hari pertama kemarin ketika mereka kalah juga di game pertama. Coach Sever sempat bilang katanya ada wejangan yang dikasih nih dengan cukup berat harusnya di belakang layar dengan bilang go mungkin untuk Alter Ego semuanya dan ngebuat mereka langsung bisa perform kembali ke prime mereka sih untuk di game keempat tadi. Kalau dari aku mungkin lebih ke arah pertama perubahan ke first pick ya. Iya. Karena jadinya nggak prioritasin banget ke Yasuke yang dimana kita tahu sendiri bahwa dia juga sangat comfort dengan power dari Yi Sun-shin-nya. Dan juga jangan lupa bahwa untuk di game kali ini walaupun tadi ada Eman yang kembali lagi hadir dengan one-one tapi tetap masih belum cukup ya. Iya, dan ini kita bisa ngelihat juga ya untuk player of the match yang jatuh ke tangan Yasuke dari game-game kemenangannya full assassin nih yang dibawakan di hari ini. Dengan assassin power yang emang udah kelihatan ya, ini adalah apa ya, sebenarnya aman lah untuk Yasuke gitu loh. Karena setiap assassin yang dibawakan bisa banget dibawa perform. Apalagi ya itu dia, poros utamanya tadi mau pakai hero apapun, Hijumi dan juga Alex sebenarnya. Yang benar-benar bikin kayak rotasi untuk early-nya Alter Ego tuh kuat banget. Dan bahkan hal yang sama pun terjadi dari regular season kembali lagi ke WLC ini. Dimana untuk Bigetron emang agak sulit menampung keagresifan dari Alter Ego. Iya, Tapi ini ada satu predik nih yang benar nih kebetulan. benar. Dari Abang Gobs. Alter Ego. Di saat semua orang tuh kayak, bahkan di kalau nggak salah di audience prediction di awal aja Bigetron kan yang pegang. Karena aku lihat ada potensi itu juga buat menang lawan BTR. Yang aku lihat gameplay mereka kemarin kan, kayak galak banget. Pure gameplay atau emang dari draftnya atau gimana? Pure gameplay sih. Pure gameplay. Oke, tapi kalau misalkan dari Yasuke sendiri ngeliat potensinya dengan hitmap yang kita juga lihat ya, menjadi sebuah assassin yang aktif banget menurut Gok sendiri gimana? Wah, menurut sih aktif banget sih dia. Jago banget lah jadi assassin gitu. Tapi belum tahu juga dia tank-nya gimana. Biar balance ya Iya. berarti ya. Oke. Dan yang cukup menarik ya, kalau misalkan aku boleh simpulkan dari satu match ini, menurutku yang dari awal, dari game pertama sampai dengan game yang keempat, aku bisa bilang react draft dari Alter Ego ini jauh. Jadi 3 kali lipat lebih bagus dibandingkan dengan react apa yang dilakukan dengan Bigetron. Dan gak cuma draftnya, tapi dari segi bagaimana cara mereka react team fight, cara mereka buka team fight, ini Alter Ego kayak lebih terlihat kreatif semenjak Alex dan Arvi masuk. Mereka jadi lebih banyak aja. Jadi enggak, kalau dulu kalau kita nontonin Alter Ego, kita nungguin Nino bikin setup, baru habis itu team fight. Sekarang nggak perlu nungguin Nino. Sekarang cuma nungguin siapa? Nungguin Arvi, nungguin ke arah Alexnya dulu. Kayak gini contohnya, lihat react-nya. Mereka fokus ke Dragon Form, tapi ternyata belakangnya bebas. Ini kan salah satu bentuk team fight yang menurutku lumayan kreatif loh. Bisa dibilang juga lebih online ya buat semua playernya gitu. Untuk nggak cuman harus melulu tentang Nino, tapi sekarang semuanya udah bisa ngasih momentum-momentum yang ngebuat ya timnya berjalan dengan sinergi yang mereka bawakan. Iya, jadi kayak nyambung satu sama lain gitu loh. Apalagi ngelihat dengan pembawaan ya dari adanya Alex sebagai Kalea gitu yang ini sebenarnya tuh kayak draftnya Bigetron di game pertama. Tapi akhirnya bisa disampaikan gameplaynya sama Alter Ego di game keempatnya dan Ya, dan jujur aku nggak expect juga sih dengan terlepasnya Yi Sun-shin ya. Ini early game yang didapatkan itu begitu luar biasa. Full gold plating juga. Itu yang ngebuat ya semakin mudah juga nih untuk Yi Sun-shin dari Yasuke sebagai salah satu hero yang jadi poros utama nih dari Yasuke yang selalu digunakan juga untuk di regular season itu berhasil dibawakan dengan sempurna sih di awal-awal game ya, aku kiranya tuh kayak Moreno bakalan bisa nutupin lah hero-hero close combat yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Karena kan mereka bawa Ruby, Sun-shin, Valentina yang kita tahu sendiri lah untuk range-nya nggak bakalan terlalu jauh gitu loh. Cuman di saat masih mencari power spike-nya, kita bisa lihat bahwa head to head dengan Hijumi pun di sini udah berbeda jauh gitu loh dengan 2000 gold lead. Dan juga jangan lupa bahwa assist power dari Hijumi yang dimana dia jadi kayak damager secondary gitu loh. Selain adanya Yasuke, selain adanya Arvi yang masih mencari Trinity item, Hijumi itu masih bisa nge-follow up dengan Holy Crystal yang dia miliki. Terus tambah lagi dengan Impure juga, ngebuat dia gak cuma sustain dari damage, tapi dari gak perlu recall juga gitu untuk gimana. Iya, dan yang aku lihat dari Hijumi di game kali ini ya pengambilan ke arah Raging Sandstorm sih, yang justru malah lebih berakibat fatal nih untuk
Bigetron by Vitality gitu. Berulang kali ketika momennya dari Bigetron by Vitality udah kehabisan resource dari skill mereka, itu masuk Hijume dengan Raging Sandstorm kopian yang langsung jadi game changer untuk Alter Ego Esports megang kendali permainannya. Ya, karena kan kalau misalkan kita lihat dari Alter Ego Esports yang menurutku pribadi ya, ini bukanlah draft yang paling tebal gitu loh. Tapi mereka bisa menebalkan tim fight mereka dengan cara ngambil sisi yang benar-benar banyak banget dan penting banget dari Bigetron. Ngambil contohnya kayak tadi Radit bilang, Raging Sandstorm itu udah benar-benar works banget. Ditambah lagi dengan adanya Alek yang masih bisa main kiting juga dan bisa jadi sebuah fake out. Kalau bahasa kerennya, fake out ngambil satu tapi akhirnya nggak di pick off, cuman malah untuk punching ping five-nya, itu yang benar-benar kelihatan ya balik lagi. Seperti yang dikatakan oleh Hijume, di luar game itu nyambung untuk Alter Ego Esports. Iya, ya, ini ada celah berarti ya dari Bigetron by Vitality yang bisa dimanfaatkan oleh Alter Ego. Dan kita bisa ngeliat juga dari itemizations yang udah diambil oleh kedua belah tim. Sebenarnya bisa dibilang ini nggak terlalu kerasa perbedaan ya. Paling di corruption side yang emang bisa dipegang sama Eman terlebih dahulu sebenarnya. Tapi kalau dari area mid laner bisa dilihat ada kesamaan juga yang bisa mereka pegang secara waktu untuk dapetin glowing one. Ya, emang perlu sih dari kedua belah pihak. Kita ngeliat sendiri lah bahwa dengan Kalea juga kadang-kadang nyebelin di saat dia coba untuk pick off digebukin malah jadi nge-heal lagi. Hal yang sama dengan adanya Shogun yang menggunakan Yuzong, karena menurutku Yuzong juga punya potensi yang bagus banget untuk di explain zaman sekarang. Early-nya tanpa item pun dia udah bener-bener proper untuk gak cuma menang laning tapi nge-set up ke arah turtle pertamanya. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari Nael pun juga menggunakan item yang aman lah untuk game kali ini. War X plus Brute Force di menit 10 ke atas yang menurutku ya ini menandakan bahwa kayaknya ada struggle juga nih dari pattern farmingnya Nael. Karena kalau kita compare, ya kayak gitu. Oke, tapi kita juga akan mendengar untuk mic check dari pertandingan tadi.